dikaitkan dengan komentar-komentar Mbak Karput yang kontroversial kemarin-kemarin gitu. Nah, entahlah, aku tidak tahu penyebab pastinya kenapa, tapi ya, sepengalaman aku bisa jadi Mbak Karput. Hola netizen yang tercinta, Kartika Putri beberapa hari lalu membagikan foto wajahnya penuh luka. Kartika Putri sampai ke Singapura untuk mengobati luka yang ada pada wajah, bibir, lidah, dan dinding rongga mulutnya. Kartika Putri membagikan perjalanan dirinya mengobati luka-luka tersebut. Saat di Singapura, Kartika Putri bertemu dengan dokter dermatologi dan diberikan obat minum serta krim. Selain itu, Kartika Putri juga melakukan screening kesehatan. Kartika Putri menuliskan kekhawatirannya karena berimbas pada dirinya yang kesulitan makan. Alhasil, ASI untuk sang anak berkurang. Kartika Putri menjelaskan saat ini kondisinya sudah membaik. Kartika Putri memberikan penjelasan soal kondisi kesehatannya. Ia berharap tidak ada lagi berita simpang siur terlebih kepada mereka yang percaya mitos. Kartika Putri juga miris dengan adanya oknum julid melihat ujian penyakit yang tengah dihadapi orang lain. Itu membuatnya sedih dan prihatin mendapati orang-orang yang seolah tidak punya hati nurani. Kartika Putri menjelaskan dirinya sejak 5 tahun lalu didiagnosis mengidap autoimun. Saat di Jakarta, Kartika Putri juga sudah melakukan usaha pengobatan. Tidak ada perubahan, akhirnya Kartika Putri memutuskan berobat ke Singapura. Kartika Putri juga melakukan full health screening di Singapura. Penanganan ini dikatakannya sangat penting untuk yang didiagnosis autoimun dan dia juga berencana ingin hamil lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gila loh, baru kali ini Koko lihat ya, ada orang sakit bukannya dapat doa malah dapat julitan dari para netizen. Ada yang bilang ini ajab, ada yang bilang ini penyakit ain, ada yang bilang karma, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang menyukur-nyukurin. Luar biasa guys, rungokno. Ya, kita sebagai manusia kita cukup doain aja semoga cepat sembuh ya. Selepas apa yang udah pernah dia lakukan ya kan. Kalau masalah ajab atau apapun itu biarkan urusan dia sama Tuhan. Oke, nggak boleh gitu, nanti penyakitnya balik ke kita bagaimana? Nggak boleh, kita doain yang jelek-jelek ke orang lain ya. Mungkin ini caranya Tuhan untuk menegur dia ya, kasih dia sakit kayak begini agar dia bisa lebih baik lagi menjaga lisannya, tutur bahasanya, agar dia bisa belajar dengan ilmu padi gitu loh. Semakin berisi semakin merenduk ya kan. Ya tapi Koko juga paham sih kenapa banyak banget netizen yang menyukur-nyukurin Mbak Karput ya. Kita semua udah tahu juga ya kan. Tapi ya namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna guys. Oke. Guys, ini ada berita terbaru dari Mbak Karput yang konon katanya wajah dan lidahnya itu jadi melepuh ya. Banyak ya di kolom komentar orang bilang, oh jangan-jangan kena ain, jangan-jangan doanya Dr. Richard Lee terkabulkan dan sebagainya gitu ya. Dikaitkan dengan komentar-komentar Mbak Karput yang kontroversial kemarin-kemarin gitu. Nah, entahlah, aku tidak tahu penyebab pastinya kenapa, tapi ya sepengalaman aku bisa jadi Mbak Karput kebanyakan makan kue lebaran ya. Jadi kalau Mbak Karput, kalau kalian kebetulan pun mengalami hal yang sama dengan Mbak Karput ya, entah itu tubuhnya jadi bisulan kayak gitu ya, atau jadi bernanah kayak gitu ya, cobalah, saran dari aku ya, karena aku pernah kena seperti itu di musim lebaran juga ya, beberapa tahun yang lalu, sebelum aku tahu gitu ya cara untuk menyembuhkannya gitu ya. Jadi kalian yang kena begitu karena efek kebanyakan makan kue-kue lebaran seperti lapis legit, lapis Surabaya kayak gitu ya, atau kue-kue seperti nastar, itu kan mengandung sangat banyak kuning telur ya, karena kue yang mahal itu mengandung banyak kuning telur. Nah, dan kuning telur yang tidak termetabolisme itu bisa menjadi makanan yang sangat lezat bagi virus dan bakteri di dalam tubuh kita guys ya. Jadi itulah sebabnya ya, saat kalian makan enak,
makan makanan seperti kue-kue yang mengandung banyak sekali, entah itu protein kuning telur ya kan, ataupun mengandung banyak gula kayak gitu ya. Nah, kalian perlu imbangi. Aku pernah ya, aku ingat banget ya, kalau tidak salah di Imlek 2016 atau Lebaran 2016 gitu, dimana aku main ke rumah ciciku dan tiap hari itu disuguhkan makanan protein tinggi gitu. Terus makan dia juga adik iparnya juga bikin, adik suaminya itu bikin lapis Surabaya gitu ya. Jadi mengandung, kalau tidak salah mengandung 40 butir kuning telur tuh. Nah, kita bikin tuh waktu itu gitu ya. Kalau nggak salah Lebaran deh, Lebaran atau Imlek lah, aku lupa lah ya. Nah, jadi setelah makan itu guys, langsung satu perutku langsung tumbuh kayak bisul-bisul yang menyakitkan. Orang bilang itu kemungkinan besar itu orang bilang tuh udah kena kayak cacar ular gitu, yang melingkar gitu. Nah, terus tahu apa yang aku lakukan saat kena begitu? Ya, kayaknya seluruh tubuh tuh bernanah gitu ya, tidak hanya di bagian perut ya, di bagian seluruh tubuh lah kayak gitu. Aku langsung stop segala macam protein ya, kan tiap pagi juga dibelikan susu kedelai sama kakakku kayak gitu kan ya. Jadi makan banyak banget, aku protein terus gitu. Dan karena dia juga seorang vegan ya, jadi dia tuh hanya makan telur-teluran, tahu tempe gitu. Jadi setiap hari itu tidak hanya kuenya yang mengandung banyak kuning telur ya, juga makan kita tahu tempe, telur kayak gitu. Nah, alhasil penuh nanah lah gitu ya perutku ini gitu. Dan aku seketika sadar gitu ya, kayaknya aku kebanyakan protein, aku harus stop. Dan udah sampai cukup parah, aku stop protein, aku makan Neurobion ya. Aku makan Neurobion yang putih, aku makan 2-3 kali. Terus aku hanya minum jus, aku nggak makan protein. Seketika itu aku dalam 3 hari aku stop makan protein. Aku mau lihat gitu, bener nggak kalau aku stop protein aku akan pulih gitu. Aku stop segala macam protein dan makanan manis gitu. Aku tiap hari makannya apa tau nggak? Aku makannya jus timun, jus apel dicampur ya, apel, timun, kalau tidak salah wortel, dan pokoknya jus buah dan sayur dah. Aku kenyangnya makan itu doang dalam 3 hari. Terus minum air kelapa juga, minum air kelapa terus dibarengin makan Neurobion. Terus yang luka yang bernanah itu ya, yang di sekujur tubuhku yang penuh nanah itu, aku bukan tetes sih, aku pakai kapas, aku totol dengan alkohol, dan alhasil beneran sembuh ya. Jadi buat Mbak Karput, kalau Anda merasa Anda makan sangat banyak, entah itu kacang-kacangan, makanan-makanan kue-kue lebaran gitu ya, dan Anda kurang minum, kurang olahraga, dan kurang minum vitamin, saranku coba konsumsi baik itu D3 maupun Neurobion. Kalau Neurobion itu mengandung banyak vitamin B yang juga fungsinya dan khasiatnya itu adalah untuk memetabolisme gula dan protein berlebih yang kita makan gitu ya, yang sangat banyak terkandung dalam kue-kue lebaran kayak gitu. Nah, makanlah itu Neurobion 2-3 biji gitu ya, terus stop segala macam protein ya. Kalau apalagi terlebih bagi kalian yang lagi diet protein gitu ya, stop dulu proteinnya, minum air kelapa, minum vitamin, minum D3, minum Neurobion, vitamin B kompleks ya, dan juga vitamin C, buah-buahan, makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak, minum air yang banyak, dan stop, jangan makan protein dulu, apalagi telur-teluran, udang-udangan, stop dulu, jangan dimakan, jangan disentuh selama 1 minggu atau 3-4 hari gitu ya. Dan lihat kalau kalian kondisinya sudah pulih, lanjutkan ya. Kalau mau makan protein boleh, tapi upayakan jangan di malam hari, makanlah di pagi hari sambil dibarengin minum D3 dan juga vitamin B kompleks, atau kalau kena ke kulit juga bisa dibarengin dengan vitamin E ya. Gitu ya guys, ini cerita pengalamanku ya.
buat Mbak Karput, kalau kebetulan mendengar Viti ini, boleh dicoba tips yang aku bagikan dan semoga bermanfaat, semoga segera dipulihkan. Oke, guys, thank you for watching and God bless you.